Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya yang ada di Zoom. Wah, sudah dipantengin ya dari tadi ya. Dokter Indra sudah banyak sekali ya memberi informasi tentang pentingnya gitu ya, wound assessment gitu ya, terutama pasien-pasien dengan adanya chronic inflammation ya, terutama bioburdennya. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, sebagai tenaga kesehatan ya, Bapak dan Ibu, baik perawat dokter yang ada di ruang Zoom, nah clinical assessment apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya, untuk melihat, oh ini inflamasi nih, memanjang terus nih ya. Nah, terus bagaimana sih strateginya untuk mengurangi si inflamasi pada lukanya? Dan sekarang kita melihat bahwa Indonesia lagi disaster ya, salah satunya flood ya. Nah, kondisi-kondisi flood ini sering nih terjadi, Bapak Ibu, luka akut ya, entah kena beling gitu ya, keinjak sesuatu ya, yang menyebabkan salah satunya adalah radang. Nah, karena tidak menggunakan alas kaki, kemudian ada kontaminasi ya dari banjir, otomatis nih resiko nih terjadinya inflamasi yang memanjang. Nah, terus kalau sudah terjadi, apa harus dilakukan? Nah, saya dikasih ya satu topik tentang bagaimana sih clinical wound assessment pada luka kronis ya, terutama inflamasi stage-nya ya. Bagaimana kita mengidentifikasi luka-luka yang inflamasi dan strategi untuk break ya, menghancurkan, merusak gitu inflamasi trap tersebut. Mulai dari bagaimana melakukan debridement-nya ya, atau bawa debridement ya, ngangkat jaringan mati itu paling penting untuk nyudahin pada fase inflamasi pada luka kronis. Kemudian bagaimana memilih dressingnya? Ternyata balutan ini mendukung Bapak dan Ibu untuk mengurangi inflamasi secara berlebihan pada luka kronis. Dan terutama selain itu adalah biofilm kontrolnya atau bioburdennya. Kalau bioburdennya tidak dikontrol, terus-menerus aktif dia, membuat inflamasi nggak sudah-sudah, otomatis yang ini nggak selesai-selesai nih inflamasinya. Proses penyembuhan luka pasti akan terganggu. Nggak muncul yang namanya proliferasi. Maturasi juga tidak akan terjadi. Karena apa? Inflamasinya yang terus bekerja tanpa hentinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tadi sudah jelas ya, sudah dikenalin sama Mbak Ulis ya. Nah, sebelumnya saya disclaimer Bapak dan Ibu ya, menyatakan bahwa semua informasi yang saya sampaikan dalam webinar ini, baik bentuk dokumentasi yang saya sampaikan, gambar, video, diperuntukkan untuk edukasi, disiapkan untuk WOCARE Indonesia tentunya, kemudian untuk pelatihan perawatan luka ya, yang tersertifikasi oleh International World Council on Trauma Therapy Education Program atau WCET, yaitu di Indonesia satu-satunya kita, Indonesia AT Poker, dan badan alumni pelatihan yang diselenggarakan oleh OKER, yaitu INWCCA atau Indonesian Wound Care Clinician Association. Oke, kalau kita ngomong beban global gitu ya, kenapa sih harus dibahas lagi gitu Bapak Ibu? Ya ternyata 2,21%-nya dari 1.000 populasi, prevalensi global itu kalau kita ngomong luka kronis itu populasi yang sangat umum katanya. Namun, semakin tinggi angka populasi ini, dari 1.000, 2,21-nya pasti akan terjadi luka kronis. Ya, 2,21%-nya. Dan rata-rata ya, populasinya itu lebih ya, Bapak dan Ibu ya, melihat dari umurnya ya, peningkatan luka kronis ini ya, rata-rata umurnya 65 tahun. 65 tahun. Dan range-nya secara beban global juga semakin lama semakin meningkat. Itu lebih dari 3 sampai 5%. Artinya semakin bertambahnya usia, peningkatan luka kronis juga semakin lama semakin meningkat. Ya. Kemudian pasti kalau misalnya sudah jadi luka, mengeluarkan biaya yang lebih besar. Ya, estimasinya sekitar 96 billion. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak sekali. Ya, untuk apa sih ini bebannya? Otomatis untuk perawatannya. Belum kalau misal sudah infeksi, penanganan infeksinya, sistemiknya, lokalnya, debridement-nya. Otomatis akan mengeluarkan biaya lebih besar. Apalagi kalau misalnya pasiennya tidak mempunyai insurans. Lebih besar nggak? Iya, lebih besar. Kalau kesemuanya tidak teratasin, otomatis akan mempengaruhi nih kualitas hidup pasiennya. Terutama apa?
Pada pasien-pasien dengan luka kronis, terjadi pasti penurunan kualitas hidup. Jadi akibatnya apa? Dari nyeri yang dia rasakan, nggak nyaman pasiennya. Kemudian belum lagi kalau lukanya bau, harus diisolasi. Orang nggak mau deket. Ya, karena apa? Bau yang dirasakan. Kalau misal sudah infeksi lukanya, nggak terawat dengan baik, nggak bisa ngapa-ngapain, turun nggak kualitas hidupnya? Turun. Ya, maka dari itu harus kita lihat dan harus kita atasi. Ya, kalau kita ngomong Indonesia nih, nah kalau tadi secara global, dan Indonesia saya ambil dari Wun Asia, jadi Pak Putu salah satu portal artikel ya yang ada di Asia ya terkait tentang luka yang ada di Asia. Nah, saya ambil epidemiologinya nih. Nah, secara klinis tantangan di Indonesia yang pertama ya di rumah sakit ya rumah sakit tersier khusus di Indonesia profesi luka kaki diabetik berkisar antara 12 sampai 24% dari total pasien diabetes. Ya, ini dari penelitian Yusuf ya. Kemudian dari ambil data KMSRI juga. Tinggi nggak Bapak Ibu? Tinggi. Ya, 12 sampai 24% terjadinya ulkus kaki diabetikum. Kemudian risiko amputasi akibat si lukanya. Akibat ulkus kaki diabetikum. Akibat apa? Karena satu permasalahan sistemiknya. Pasiennya dirujuk, ya itu masih tinggi. Kemudian risiko amputasi karena luka yang sudah terinfeksi karena delay, karena tidak terasesmen dengan baik, gitu ya, tidak terawat dengan baik, terjadinya infeksi. Angka ini menunjukkan 15 sampai 30% risiko terjadi amputasi pada ulkus kaki diabetikum. Kemudian akses perawatan. Ternyata tantangan klinis di Indonesia juga dari aksesnya. Susahnya karena apa? Desperasi ya. Salah satunya ketersediaan modern dressing, perawat lukanya nggak ada. Jadi susah ini. Apalagi kalau misalnya orangnya di area terpencil. Susah menjangkau tempat fasilitas perawatan. Yang berakhir terjadinya infeksi pada lukanya. Seharusnya dapat tertangani dengan baik lukanya, ini menjadi tidak tertangani. Karena apa? Aksesnya yang susah. Butuh beberapa jam gitu ya untuk mengakses fasilitas kesehatan. Dan ini menjadi tantangan paling utama dalam apa? Dalam manajemen pada pasien-pasien dengan luka kronis, terutama inflamasinya. Kalau misal aksesnya ada, perawatnya ada, ya, otomatis risiko amputasi nggak terjadi. Prevalensi tinggi ulkus sakit diabetes pun pasti tidak terjadi kalau misalnya semuanya tertangani dengan baik. Mulai dari aksesnya baik, kemudian ada ketersediaan perawat lukanya, ya, kemudian dokternya, fasilitasnya aman, dan semuanya terstandarisasi, otomatis ini mengurangi angka kejadian tersebut. Ya, kalau misal sudah terjadi seperti itu, otomatis ya Bapak dan Ibu akses susah, ya risiko amputasi tinggi, ya kemudian pasiennya prevalensinya naik, otomatis mempengaruhi dari si infeksinya. Dan penelitian dari Armstrong ngomong bahwa pasien dengan luka kaki diabetikum, kalau sudah terjadi amputasi, dia survive hanya 5 tahun range-nya. Ya, kalau misal sudah terjadi amputasi besar di atas knee, ya, sebanyak kalau misalnya itu survive-nya 50 sampai 68% dibandingkan dengan cancer apapun. Kalau sudah amputasi akibat apa? Infeksi. Maka dari itu penting kita lakukan sejak dini, mulai tindakan prevention sebelum terjadinya luka. Kalau sudah terjadi luka, preventionnya apa? Cek ada nggak tanda-tanda inflamasi, cek ada nggak tanda-tanda infeksinya. Dan tenaga kesehatan harus paham bagaimana cara ngeceknya agar tidak terjadi infeksi pada lukanya, agar pasien ini dapat terawat dengan baik. Ya, kemudian agar apa? Kualitas hidupnya sehingga dapat meningkat karena tidak terjadi namanya tindakan amputasi atau pasien dengan infeksinya tertangani lebih cepat. Kalau misalnya sudah terjadinya luka, agar jangan sampai terjadinya infeksi. Oke? Nah, kenapa bisa inflamasi trap? Ya, katanya luka kronis adalah luka fase inflamasi yang terjebak dalam waktu yang panjang.
Nah, kalau secara fisiologi, ya patofisiologi, luka kronis sering terjadi inflamasi yang memanjang atau nggak seimbang. Akibat apa? Dari badai sitokinnya. Dari apa? TNF alfanya dan betanya, dari proinflamasinya yang terus-menerus mengeluarkan inflamasi, ya, yang menyebabkan tidak baiknya si sel ini, ya, otomatis terjadi inflamasi dalam terus-menerus yang tidak selesai-selesai. Yang kedua, si matriks metaloproteinasenya yang tinggi. Ya, kita tahu bahwa MPP ini adalah dari salah satu proinflamasi. Pada pasien-pasien dengan luka kronis, MPP secara berlebihan dia bekerjanya. Ya, yang kalau sudah berlebihan, otomatis akan merusak matriks dari ekstraseluler. Terutama apa? Untuk faktor pertumbuhan. Kalau Bapak Ibu ngelihat lagi proses di awal, ada namanya senescent cell. Senescent cell ini adalah sel yang telah tua, ya, seharusnya mati, ya, akibat dari MPPS berlebihan, sel ini terus bekerja, dipaksa dia. Kalau misalnya terus bekerja dipaksa, otomatis faktor inflamasi MPPS-nya terus bekerja, terus meningkat, yang mempengaruhi dari si badai sitokinnya. Akibat dari si senescent cell ini yang telah tua tadi terus bekerja, otomatis mencegah ini. Yang muda mau mengakhiri dari fase inflamasi nggak terjadi. Makanya inflamasi terus menerus. Proliferasi tidak terbentuk. Yang ditandai dengan apa? Salah satunya pada luka kronis, eksudatnya bertambah atau berlebihan. Atau eksudatif, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian muncul pada luka adanya undermining kadangkala. Kemudian kalau misalnya sudah granulasi, otomatis granulasinya pucat atau rapuh. Belum apa-apa sudah bleeding, belum apa-apa sudah terjadi perdarahan. Di eksudat ya, karena tandanya tadi ya, selain dari itu apa? Berubahnya atau discharge dari awalnya seros berubah menjadi purulen. Muncullah tanda bau juga. Nah, itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan inflamasi yang memanjang. Kalau itu nggak tertangani, kalau itu tidak diputuskan, ya ikatan rantainya, inflamasinya otomatis akan berubah menjadi awalnya mungkin lokal infeksi, berubah menjadi spreading. Di spreading nggak tertangani nih, infeksinya, inflamasinya, bioburdennya makin bekerja baik, makin dia senang berkembang. Ya, kemudian terjadi infeksi. Kalau sudah infeksi, nggak tertangani, tiba-tiba sepsis, pasiennya bisa meninggal. Nah, jadi bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan memfasilitasi agar tidak terjadi inflammation trap ini, agar pasiennya dapat tertangani, selesailah. Nah, kalau misal secara diagnostik, untuk melihat fase inflamasi, kita bisa menggunakan wound infeksi continuum. Bapak Ibu boleh buka woundinfectiinstitute.com, tinggal download ya eh, artikelnya, guideline-nya, ya itu gratis. Nah, kalau kita ngomong masalah fase inflamasi atau stage dari inflammation dimulai dari kontaminasi. Di semua luka akut yang sudah kontaminasi pasti akan terjadi peningkatan microbial burden atau beban lukanya. Namun dikontaminasi masih normal nih Bapak dan Ibu. Belum ada terhambat proses penyembuhan luka, belum ada tanda-tanda infeksi secara klinik, ya klinisi, karena masih aman nih bioburden normal. Namun kalau tidak tertangani di sini, nggak dirawat dengan baik, berubah menjadi kolonisasi. Ditanya kenapa? Bioburdennya sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berkembang. Namun belum ada reaksi terhadap manusianya. Kalau di sini nggak tertangani, otomatis muncul tanda yang ketiga tahapannya. Itu dikenal dengan nama lokal infeksi. Yang paling khas, paling sering adalah munculnya tanda inflamasi. Bentuk lokal, bengkak, merah, ya, kemudian nyeri, panas, penurunan fungsi lain, berarti sudah ada tanda-tanda lokal infeksi. Dan di sini sudah mulai meningkat karena mempengaruhi dari si manusianya atau hostnya. Sudah mulai muncul bioburdennya atau dikenal dengan nama biofilm. Sudah mulai aktif di lokal infeksi. Kalau pada luka kronis ada tandanya apa? Hipergranulasi, kemudian muncul
eksudat yang secara berlebihan. Ya, kemudian eksudatnya juga berubah menjadi prulen. Ya, atau warnanya konsistensinya kental, warnanya ke kuning-kuning ke hijau-hijauan gitu ya. Udah muncul adanya bau ya atau nyeri ya, berarti sudah masuk ke bagian local wound infection. Ya, karena bioburdennya semakin lama semakin meningkat. Nggak tertangani nih, ya jadi spreading infection. Contohnya pada pasien-pasien dengan adanya eh, infeksi di bawah kulit, ya merahnya menyebar, spreading eritemanya. Atau pada pasien-pasien dengan selulitis, itu bentuk dari tanda spreading infection. Nggak tertangani ini, bioburdennya masih berkembang, masih aktif, ya nggak selesai-selesai, muncullah systemic infection. Males, pasiennya lemah terus, nggak nafsu makan, ya demam, mual, muntah, ya. Kemudian ada tanda-tanda sepsis, ya terakhir pasiennya shock, ya keguguran organ, terakhir pasien meninggal. Jangan sampai rantai ini ya terus-menerus terjadi pada pasien-pasien kita. Jadi sebagai tenaga kesehatan kita bisa melihat nih, oh ini sudah tanda lokal nih, jadi harus teratasin biar cepat. Jangan sampai terjadinya infeksi. Nah, kedua, selain melihat dari si infeksinya, ya dari tanda-tanda wound infeksi kontinumnya sudah berada di mana, kita bisa melihat. Ya, ada dua caranya. Salah satu bisa menggunakan NERD, itu melihat tanda infeksinya, tanda inflamasi secara superficial. Ditandai dengan apa kalau di NERD? Salah satunya melihat adanya biofilm atau enggak di pada permukaan. Ya, yang pertama, oh lukanya diabetik, berarti non-healing wound masuknya. Eksudatnya meningkat enggak? Oh ternyata iya. Ada tanda merah sekitarnya atau kemerahan? Iya. Kemudian pas dipegang, jaringannya disentuh, mudah berdarah, berarti fragile? Iya. Ada nggak jaringan matinya? Oh ada. Baunya kecium nggak? Oh bau. Berarti sudah ada tanda-tanda inflamasi. Ya, kalau misalnya kita ngelihat, oh deep, ya, ditambahin dengan adanya tulang yang menonjol atau tulang bone expose, eksudatnya muncul, ya, kemudian ada bau, eritema, ya, kemudian ada muncul luka-luka baru, ditambahin dengan ukuran luka semakin meningkat, ya, temperatur semakin meningkat, ya, berarti sudah ada tanda sistemik infeksinya. Jadi bisa melihat ini untuk diagnostiknya, bisa pilih apakah menggunakan wound infeksi kontinum, ya, melihat bioburdennya, atau melihat nih dari superficialnya, bisa menggunakan NERD, atau melihat dari deep infectionnya, bisa menggunakan stun. Ya, ini beberapa tools untuk melihat inflamasi state pada pasien dengan luka kronis. Yang kita lihat apa? Di wound infeksi kontinum, melihat infeksinya adanya biofilm. Biofilm itu adalah komunikasi, ya, komunitas ya kolonisasi mikroba yang melekat pada permukaan luka dan melindungin. Ya, dia dilindungin dia. Ada lapisannya. Lapisan ini dikenal dengan nama extracellular polymeric substance. Nah, kalau misalnya dari gambar yang bulat-bulat ini ya, nah ini adalah biofilmnya. Lapisan yang mana? Yang ini nih lapisannya nih. Nah, dilindungin dia. Ya, kalau misalnya sudah ada dilindungin ini, sudah muncul lapisan ini, kalau di wound infeksi kontinum sudah ada berada di lokal infeksi. Kalau sudah ada si IPS ini, artinya infeksi, inflamasi, bioburdennya semakin lama semakin meningkat. Yang nantinya akan menstimulasi si reaktif oksigen, ya. Karena apa? Kalau sudah ada biofilm ini, dia akan menstimulasi reflux neutrofil terus menerus akan melepaskan ROS. Ya, ROS akan dilepaskan, kemudian akan merangsang MPPS, ya, matriks metaloperoprosase, ya. Yang tujuannya otomatis ya menjebak nih agar apa? Fase inflamasi terus menerus sih terjadi, nggak selesai-selesai. Yang menyebabkan nanti reaksi terhadap si manusianya. Tandanya apa kalau misal ketemu dengan luka? Kalau kita cuci, ya cairan pencucinya ada slime, ya ada slime, ada seperti lendir di atasnya. Kemudian kalau sudah dia matur, ya atau sudah dia kuat, ya itu ada bisa dilihat secara kasat mata ada lapisan tipis, ya
yang mengkilat ya, seperti lapisan kalau saya ngomongnya seperti jelly di atasnya. Ya, berarti sudah matur si biofilmnya. Kalau nanti biofilmnya sudah matur, IPS-nya terbentuk otomatis nggak bisa ini dikasih semua jenis antimikroba. Karena apa? Dia mempunyai dilindungi oleh si matriks tadi dari IPS tersebut. Ya, mau dikasih apapun nggak akan hilang si biofilm ini. Semakin lama semakin berkembang. Karena apa? Dia punya IPS-nya. Kalau IPS-nya nggak dihancurkan, ya biomodernya nggak akan mati, nggak akan bisa diangkat, gitu, Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya, kalau misalnya kita ngelihat biofilm, gitu ya. Nah, ini biofilmnya, ini wound bednya, ya ini proses tahapannya dalam waktu 48 jam dia sudah matur. Ya, awalnya terjadi kontaminasi, it touch ke dasar lukanya, ya, nggak tertangani nih, ya, di lokal infeksi, ya, dikontaminasi, berubah menjadi si kolonisasi. Terbentuklah beberapa komunikasi bakteri dengan bakteri yang lain membuat ikatan. Kalau misalnya sudah membuat ikatan, sudah attach, ya, saling berikatan, jadi muncul namanya lapisan IPS. Ya, kalau sudah muncul lapisan IPS, sudah muncul tuh peningkatan si biofilmnya. Kalau sudah muncul, ya sudah makin lama makin terbentuk lebih banyak lagi ya bioburdennya, otomatis ini akan mengeluarkan sporanya karena sudah matur nih. Jadi ada mengeluarkan spora deh seperti jamur. Nanti akan terbang lagi sporanya ke dasar luka yang lain. Terbentuk lagi prosesnya pembentukan biofilmnya. Terus menerus pada si dasar lukanya. Dalam waktu 48 sampai 72 jam. Ya, jadi 24 jam sudah terbentuk nih IPS, sudah terbentuk semua-semuanya dalam waktu 3 hari sudah matur semuanya mempengaruhi terlapiskan oleh si biofilmnya. Otomatis akan berpengaruh dari si manusianya tersebut. Nah, pada luka kronis si biofilm ini terbentuk sebagai ya, terus rata-rata dibandingkan dengan luka akut, luka kronis sering terjadinya pembentukan biofilm sebanyak 78,2%. Pada luka akut sebanyak 6%. Ya, karena kita tahu bahwa proses penyembuhan luka akut juga tidak terbuka gitu ya, akan disatukan marginnya menggunakan sutures. Nah, kalau misal luka terbuka, kronis, dan dibiarkan saja otomatis biofilm pasti akan lebih banyak terjadi. Kemudian 1000 kali terjadinya resistensi. Ya, akibat apa? Pemakaian antibiotik secara topikal. Otomatis akan mempengaruhi bioburdennya, menyebabkan resistensi terhadap si bioburden dan mikroorganismenya. Ya, kita lihat pembentukan biofilmnya. Biofilm accounts for nearly 80% of hard-to-manage bacterial proliferations worldwide, especially in areas of human health. Requiring only moisture, nutrients, and bacteria, biofilms can grow on any surface. This process starts when planktonic or free-floating bacteria attach to and coalesce on any surface. Bacteria then produce an extracellular polymeric substance, or EPS, a protective barrier that shields the colony and increases their defense to mechanical and chemical attack. This sophisticated protective structure makes the biofilm's bacteria difficult to eradicate. Furthermore, anchored or sessile bacteria residing within the biofilm EPS matrix can be up to 1,000 times more resistant to antimicrobial agents. Biofilm resistance is due in part to the fact that some bacteria in a biofilm are either genetically distinct from planktonic bacteria or in a dormant stage. Many antimicrobial agents are ineffective against these forms of bacteria. In addition, antimicrobial agents cannot penetrate the EPS matrix, making bacteria within a biofilm less vulnerable. Only bacteria near the surface of the biofilm are more susceptible. Oke, jadi kalau misal sudah ada lapisan itu melindungi dari semua jenis antimikroba. Jadi harus dirusak dulu, harus dilepaskan si IPS tersebut agar nanti kita lakukan perawatan ya dapat dihilangkan IPS-nya, mikroorganisme dioburdennya itu, kemudian kita bisa cegah agar tidak terjadi pembentukan ulang dari biofilm. Ya. Yang kita lakukan yang pertama, Bapak dan Ibu ya, strategi yang pertama lakukanlah debridement.
Dan ini merupakan cornerstone dari manajemen infeksi dan inflamasi. Kenapa bisa dia cornerstone atau vital? Ya, karena apa? Menghilangkan si biofilmnya. Salah satunya apa? Kalau misal Bapak Ibu sayang-sayang dengan jaringan nekrotik, ya, kuning hitam, ya nekrotik, staph, ya otomatis proses pembentukan biofilm terus-menerus terjadi pada pasien dengan luka kronis. Ya, jadi mau dikasih antibiotik, antimikroba tidak akan bisa menembus biofilmnya kalau misal Bapak Ibu nggak hilangkan si jaringan mati tersebut. Ya, nah kalau sudah dihilangkan, ya dia pasti akan terus-menerus nggak terjadi pembentukan biofilm. Iya, tadi berapa? 48 sampai 72 jam. Jadi si debridement ini pasti akan dilakukan terus, ya. Dalam waktu per 3 hari, kalau misalnya masih di jaringan mati, dibuang, ya. Jadi salah satunya bisa menggunakan surgical atau sharp, itu debridement paling cepat dan efektif, ya. Atau menggunakan mekanikal, salah satunya bisa menggunakan monofilament pads, ya, atau monofilament fibers. Jadi ada pad seperti kasa, dia tidak merusak si jaringan granulasinya. Buat salah satunya mengangkat jaringan mati. Atau menggunakan kasa secara perlahan pada jaringan nekrosis atau jaringan selah. Atau menggunakan otolitik, ya. Namun beberapa referensi, ya, otolitik itu cenderung lambat. Kalau misal pada pasien dengan luka infeksi tidak direkomendasikan. Yang direkomendasi apa? Dengan mekanikal atau menggunakan shock. Lebih cepat kita lakukan pembuang jaringan matinya. Nah, kalau misal otolitik membutuhkan waktu. Kenapa? Diambil, dipisahkan jaringan sehat sama nggak sehatnya. Ya, namun pada beberapa pasien, ya, itu lebih nyaman saat kita menggunakan otolitik debridement. Kenapa? Otolitik debridement itu membuat suasana lukanya itu tetap lembab. Nah, kalau Bapak Ibu suasana lembab berarti sesuai dengan konsep George de Winter, gitu ya, bahwa luka itu harus lembab. Bagaimana lembab? Tidak boleh dibiarkan terbuka, dia harus ditutup agar proses, ya, secara kimiawi itu dapat bekerja otolitiknya. Nah, pada pasien-pasien dengan kita lakukan otolitik debridement, dibuat lingkungannya lembab, bisa ditambahkan beberapa dressing tambahan untuk mempercepat terjadinya otolitik. Agar tubuh mengeluarkan enzim preotolitik itu lebih banyak lagi dalam suasana yang lembab. Ini satu case kita menggunakan krim yang berbasis nano silver, ya, kita kasih, kita balut, ya, tebal, per 3 hari kita ganti, tujuannya untuk proses otolitik dan kerja enzim dalam tubuh untuk melarutkan jaringan nekrosis itu, ya, tanpa merusak jaringan sehat itu lebih cepat. Kemudian karena ada silver sebagai antimikroba, ya, otomatis ini sebagai agent bakterisida nih, efektif beberapa kondisi si luka. Ya, otomatis kalau misalnya sudah infeksi tertangani, jaringan matinya terangkat, ya, otomatis memperstimulus proses penyembuhan luka. Dari inflamasi, statnya berubah menjadi proliferasi. Terbentuk itu proliferasinya. Terbentuk si angiogenesisnya. Proliferasi selnya terjadi. Kolagenesasenya sudah mulai terajut. Ya, otomatis fase akhirnya mempercepat proses epitelisasi dan granulasi. Dan terakhir menutuplah lukanya. Ya, dalam mengangkat jaringan mati, ya, selain tadi menggunakan autolitik juga bisa menggunakan mekanikal. Salah satunya bisa menggunakan lower ultrasound frekuensi. Lower ultrasound frekuensi satu metode debridement yang paling aman, ya, dengan cara memberikan gelombang ultrasound ditambah dengan ada tekanan air untuk membantu mengangkat jaringan. Less pain, ya. Kemudian memfasilitasi ini karena gelombang ultrasound yang dihasilkan merangsang angiogenesis sekitarnya. Dan jadi bisa digunakan untuk cara pencucian, untuk menghancurkan biofilmnya, gitu ya, pada luka bergranulasi, atau mengangkat jaringan mati pada jaringan plaque atau necrosis.
Oke, ini yang kedua ya, pada jaringan granulasi, namun ada tanda biofilmnya nih, yang kita maksud. Ini terus-menerus itu ada kan? Jadi salah satunya bisa kita gunakan si lower ultrasound frekuensi. Oke, kemudian kalau misalnya lukanya berongga, cenderung susah kita untuk membersihkan dasarnya, itu bisa menggunakan lower ultrasound frekuensi. Dan di kita di Walker sudah menggunakan beberapa teknologi untuk mendukung proses kesembuhan pasien dengan ulcus diabeticum lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, dan ini kita pertama sekali yang punya alatnya di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu yang praktisi, yang mungkin di daerah Jakarta atau Kota Bogor, yang mau pasiennya dilakukan, direfer untuk dilakukan pembersihan menggunakan lower ultrasound frekuensi, kami dengan senang hati sebagai partner ya menerima dengan lapang terbuka. Ya, jadi kita rawat sekali, kemudian mau dirawat selanjutnya dengan Ibu, Bapak dan Ibu sekalian. Terus strategi pertama, ngangkat harus dilakukan debridement. Strategi yang kedua, ya, karena ada bioburdennya, ada biofilmnya, ini harus dilakukan perawatan. Ya, dengan cara apa? Base wound care-nya. Yang kita lakukan adalah bagaimana secara disrupsinya, secara fisik ya pembersihan secara mekanikal. Salah satu itu bisa menggunakan alat ya untuk membersihkan biofilmnya. Ya, karena kan tumbuh terus nih biofilmnya, dia harus didistrupsi, harus dihancurkan agar tidak terjadi pembentukan ulang. Kemudian pemberian agent topikal, ya salah satunya yang menggunakan antimikroba. Ya, banyak sekali topikal antimikroba, bisa dari karbamida iodin, silver, cairan juga, satu lagi topikal uh, uh, antimikroba dari PHMB, ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah pembentukan ulang dari si biofilm. Kemudian selain itu, selain topical agent juga menggunakan surfaktan sebagai cairan pencuci luka atau gentle antiseptik. Tujuannya apa? Untuk memecahkan ikatan IPS tadi. Ya, kalau tadi di video ada lapisannya gitu ya. Nah, lapisan ini nggak akan terbuka, nggak akan pecah, nggak akan rusak. Kalau misalnya tidak ada namanya gentle antiseptik. Ya, salah satunya bisa menggunakan dari PHMB karena ada kandungan betainnya atau dari yang lainnya. Ya, kenapa harus antiseptik? Ya, kenapa harus dicuci dulu nih? Nah, kalau kita ngomong pencucian luka gitu ya, dulu pada zamannya gitu ya, sebelum Masehi ya, orang-orang dulu untuk nyuci luka ya menggunakan resin gitu ya. Karena ngelihat si resin ini ya atau rempah-rempah yang lainnya ternyata dapat menghambat pertumbuhan bakteri ya yang dipakai pada zaman Yunani kuno dulu. Kemudian selain itu ya dapat menghentikan ya terjadi pembusukan minyak dan rempah-rempah. Karena apa? Sifatnya sebagai antimikroba. Berarti sejak zaman dulu digunakan. Iya, ya. Kondisi cuci luka ini tapi dengan cairan yang berbeda. Kemudian pada zaman Hippocrates ya tahun 460 sebelum Masehi sampai 777 ya sebelum Masehi ya pada zaman Yunani dan Romawi juga digunakan cairan pencuci luka. Contohnya anggur ya, minyak, cuka. Tujuan apa? Untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dan anggur juga dipercayain sifatnya sebagai antibakteri yang digunakan sebagai cairan pencuci luka atau pembersih luka dan sebagai antiseptik. Ya. Kemudian cuka dan minyak juga iya, ternyata dapat mencegah dan membunuh kuman, terutama mencegah terjadinya infeksi. Nah, masih digunakan nggak cuka dan minyak sekarang? Tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bertumbuh lagi nih. Ya, Hippocrates sudah gunakan, Masehi juga sudah gunakan penelitian baru ya, namanya laser ya. Joseph Lister ini pada tahun abad ke-18 atau sekarang dijuluki sebagai bapak antiseptik ya, ini sebuah dokter ya, ahli bedah dan ilmuwan. Awalnya pada tahun 1860 dia menggunakan fenol ya, atau asam karbol sebagai antiseptik untuk apa? Mensterilisasikan ruang, peralatan bedah dan perban. Dia ngelihat, oh
kok banyak kasus-kasus luka, banyak kasus pertumbuhan ini ya akibat ternyata adanya si mikroorganisme. Jadi Lister lah buatlah dia dari fenol ya diteliti, oh ternyata bisa ini untuk mengurangi beban luka pada daerah ruang operasi, peralatan bedah dan perban. Ya. Semakin berkembangnya ilmu, ya, Lister menguji nih sekitar pada pasien-pasien bedahnya, ya, menggunakan si fenol tersebut sebagai antiseptik. Dan dia juga dijulukin ya karena apa namanya penelitian dia gitu ya menggunakan fenol ini ya sampai sekarang dijuluki sebagai bapak antiseptik. Ya. Kemudian dia ngelihat, oh ternyata dalam terus-menerus ya menggunakan fenol ya, walaupun sudah dicairkan ya dalam larutan 1:100 ya pada saat di ruang operasi ya, dia langsung disemprotkan tuh untuk mencegah pembentukan si mikroorganisme atau bioburdennya. Namun dalam jangka waktu panjang terus-menerus, oh kok sifatnya terjadi karsinogenik ya? Malah terjadi mutasi ini. Lukanya bukan semakin sembuh, malah terjadi perlambatan awalnya baik, lama-lama dalam jangka waktu yang terus-menerus digunakan, berubahlah sifatnya. Ya, terjadi karsinogenik saat digunakan. Ya, jadi sudah mulai ditinggalkan nih ya. Nah, sekarang ya beralih nih cairan pencuci luka ya menggunakan gentle antiseptik. Jadi Bapak Ibu bisa ambil dari konsensusnya dikeluarkan pada tahun 2023. Ya, ada baru juga ya pada tahun 2024. Nah, kenapa berubah? Ternyata ya sekarang dilihat antiseptik yang ideal yang pertama dia harus sebagai antimikroba. Aktivitasnya harus mempunyai spektrum yang luas, dapat menghambat bakteri gram negatif, positif, ya, jamur dan virus. Ya, jadi dapat menghambat. Kemudian mampu mempenetrasi biofilm. Artinya apa? Dengan menggunakan gentle antiseptik, lapisan IPS-nya itu dapat didistrupsikan atau dihancurkan. Kemudian paling penting apa? Tidak terjadi toksik atau karsinogenik atau terjadinya mutagenik. Nah, kalau fenol tadi dalam jangka waktu yang panjang terjadi tuh karsinogenik. Nah, sekarang dilihat, oh ternyata nggak baik nih. Jadi idealnya harus seperti ini nih. Ya, jadi nggak boleh adanya namanya toksik atau karsinogenik atau mutagenik. Ya. Kemudian harus punya spektrum yang luas. Karena ada beban bakteri harus bisa mempenetrasi si lapisan IPS saja atau menghancurkan lapisan IPS dari si biofilmnya. Nah, jadi itulah si antiseptik yang baik. Nah, selanjutnya ya, selain antiseptik juga cara pencuci lukanya. Ya, jadi pencuci luka ada beberapa kategori. Salah satunya Bapak Ibu bisa menggunakan irigasi. Ya, carinya jarum yang syringe-nya 19 ya dengan speed-nya 35 syringe-nya, jarumnya cari yang 19G. Ya, karena apa? Dengan menggunakan syringe tersebut ada tekanan yang dihasilkan. Yang aman sesuai standar tekanannya 4 sampai 15 psi. Ya, tadi tidak membuat jaringan rusak atau trauma. Kemudian selain itu juga bisa menggunakan swabbing ya. Kemudian bisa juga menggunakan kompres atau di shock ya atau direndam ya untuk si biofilmnya lebih cepat terangkat. Nah, kok tadi si antiseptik kasih idealnya gitu ya untuk jenis antiseptik yang bisa digunakan ya, memilih cairan antiseptik juga yang normal, yang baik. Salah satunya apa? Ini cairan pencuci luka merupakan satu gold standar ya yang harus Bapak dan Ibu lihat. Bisa menggunakan normal sahlin. Kenapa? Dia bentuknya isotonik, aman, namun tidak ada efek antimikrobanya. Ya, jadi tidak bisa tuh membunuh biofilm. Contohnya apa normal salin NaCl 0,9%. Yang oke, yang baik adalah yang ada surfaktannya. Salah satunya adalah kandungan dari PHMB. Ya, karena ada betainnya. Ya, dapat memecahkan si IPS-nya, betainnya tuh akan menjaga ya agar tidak terjadi pembentukan biofilm pada dasar lukanya. Dan ini aman digunakan dalam jangka yang panjang.
Selain dari PHMB, ada juga kalau misalnya Bapak Ibu ya sekarang ada hipochlorous acid atau HOCl atau superoxide hypochlorous acid NaHOCl. Ini merupakan asam hipoklorit ya yang turunan dari klorin ya. Ini yang amannya terhadap si jaringan karena sama-sama mempunyai broad spektrum luas ya, kemudian aman terhadap fibroblast, pH-nya sama seperti tubuh, jadi aman digunakan saat kita menggunakan cara pencuci luka. Ya, jadi kalau misalnya belum gunakan untuk mencegah terjadinya infeksi ya pada pasien-pasien dengan luka kronis maupun luka akut, siapkanlah cairannya sampai Bapak dan Ibu agar tidak terjadi lukanya infeksi. Selain itu, ya sudah cairan ada. Bagaimana cara cucinya? Nah, cara cucinya ya saya ambil dari International Consensus ya, salah satunya pada tahun 2025 itu keluar ya dari International Infeksi Institute Therapeutic Wound and Skin Cleansing. Ya, clinical evidence based dan recommendation dari Wound International. Cara cucinya dia mempunyai 3 zona. Yang pertama, yang red dasar luka, kemudian yang light blue peri-wound skin atau edge-nya, ya dari mulai edge, kemudian yang warna blue-nya sekitar lukanya, sampai 20 cm dari si edge-nya. Jadi cucinya gimana? Cucinya mulai dari surrounding-nya dulu nih, ya 20 cm dari edge-nya, kemudian baru ya yang blue light warnanya ya 4 cm dari edge, kemudian baru dasar lukanya. Itulah cara cuci luka yang baik, cleansing zone-nya. Kemudian cara cucinya harus 2 kali. Pertama kita cuci dulu ya peri-wound dan wounds-nya dengan misalnya pakai normal salin mau cuci dulu. Oke, udah kita cuci. Kemudian pastikan kalau ada jaringan mati kita angkat nih Bapak Ibu, benar nggak? Ya dengan cara tadi mau mekanikal, mau sharp, mau otolitik gitu ya. Atau kalau misalnya habis cuci kan terpapar nih oleh udara sekitar. Kita nggak tahu nih ada mikroorganisme yang attach ke dasarnya kalau misalnya sudah dibuka. Jadi biar cegah, biar tidak jadi pembentukan ulang akibat terpapar tadi, terdibuka tadi, dicuci lagi sebelum ditutup, yaitu menggunakan yang ada antimikrobanya. Pakai apa? Hipochlorous acid, HCl, atau pakai PHMB. Barulah ditutup lukanya. Agar pembentukan biofilm, ya, agar inflamasi, ya, thread tadi tidak terjadi pada si lukanya atau pada dasar lukanya. Dan tidak mempengaruhi dari si manusianya tersebut. Nah, untuk cuci awal, Bapak Ibu bisa menggunakan sabun. Ya, cari sabun yang ada antiseptiknya. Ya, kenapa? Karena tadi tuh ada biofilmnya, karena ada bioburdennya. Ya, jadi cari sabun yang ada antiseptiknya. Nah, kalau di sabun cuci luka ini ada antiseptiknya dia, Bapak dan Ibu. Yang antiseptik alami. Ya, yang pas waktu dicek, diteliti ya, secara in vitro ya, dites beberapa mikroorganisme ya yang sering terjadi pada si lukanya, setelah dicuci dalam intouch 60 detik ya atau 1 menit sampai 5 menit ternyata dapat membunuh bakteri 99,9%. Ya, jadi carilah sabun yang ada antiseptiknya mulai sekarang. Kalau ketemu dengan luka kronis. Ya, cara cucinya gimana? Ya seperti kita mandi gitu ya. Kalau kita mandi kan cuci ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Pakai sabun kan kalau kita mandi sama seperti luka. Ya, biar si mikroorganismenya, bioburdennya ya hilang semua harus benar-benar terfasilitasi cucinya. Ya, jadi kita boleh sekalian massage untuk membantu mengeluarkan eksudat gitu ya. Kemudian baru dikeringkan. Nah, yang ketiga strateginya yaitu bagaimana Bapak Ibu memilih dressing atau penutup luka. Karena dia ada tanda biofilm, karena ada tanda bioburdennya, karena sudah terjadi inflamasi, sudah masuk ke spreading, berarti butuh dressing yang mengandung antimikroba. Ya, dalam biofilm based wound care Bapak bisa menggunakan antimikroba. Ya, salah satunya bisa menggunakan Kadexomer, silver,
kemudian bisa menggunakan chitosan, juga bisa menggunakan di ACC. Ya, bedanya di mana? Bedanya dari cara kerjanya. Secara rasional, secara klinis, ya, agent topikal ini, antimikroba ini, ya, mampu melakukan penetrasi atau mengikat, ya. Kalau yang di ECC dia bentuknya mengikat, ya. Kalau secara keseluruhan setelah dipenetrasi, dia akan hancur si bioburdennya, mikroorganismenya. Ya, setelah kita berikan ya topikal ya bentuknya, kemudian karena dia ada bioburden ya pasti mengeluarkan eksudat secara berlebihan, jadi harus dijaga moisture balance-nya. Bisa menggunakan foam atau super absorbent. Tujuannya apa? Menyerap eksudat yang berlebihan. Karena apa? Kalau berlebihan ya eksudatnya akan mengandung namanya MPPS. Ya tadi ya, MPPS. Kalau misalnya MPPS ini kena pada kulit kita, akan membuat korosif. Ya, akan terjadi dilutasi pada kulit sekitarnya, akan rusak. Maka dari itu pilihlah absorben untuk menyerap agar si MPPS ini ya dari inflamasi ya, nitrokimia inflamasi tidak langsung kena pada kulit yang sehat. Kemudian selain itu ya dibutuhkan juga ini untuk menaktifkan. Kita sudah ngatasin ini dengan cara mencuci luka. Kita sudah menggunakan antimikroba penutup lukanya. Kita sudah absorb dia, ya. Jadi untuk mengaktifkan juga bisa digunakan dressing kolagen. Ya, satunya digunakan pada pasien-pasien dengan lukanya yang sudah warna merah. Tujuan apa? Untuk mempercepat pembentukan epitelisasi. Jadi MPPS nggak bekerja terus-menerus. Jadi proses fasenya penyembuhannya dipercepat, gitu Bapak Ibu. Nah kalau kita ngomong antimikroba dressing itu banyak sebagai payungnya. Payung dari antimikroba itu ada disinfektan, ada antibiotik, antifungi, antiseptik, antivirus, dan antiparasit. Ya, tujuannya apa? Untuk menghambat semua antimikroba. Ya, menghambat pertumbuhan, membunuh mikroorganisme, baik secara mekanikal, kimikal, maupun non-kimikal. Namun, kalau dulu ya sebagai antimikroba digunakan penisilin ya, kalau misal Bapak Ibu gunakan sampai sekarang antibiotik gitu ya sebagai mencegah tidak terjadi infeksi ya. Namun WHO pada tahun 2014 ngasih tahu nih kalau antibiotik ya itu mudah resistensi kalau digunakan ya untuk manusia atau digunakan untuk lukanya sebagai topikal. Jadi tidak digunakan lagi yang sekarang. Jadi digunakan adalah jenisnya antimikroba yang bentuknya silvers. Dan di Indonesia silver sudah banyak nih Bapak Ibu. Ya, tinggal cari kandungan silver yang paling bagus. Nah, di kita ada namanya silvers ya, bentuknya 50 ppm nih, lebih kecil partikelnya. Kalau lebih kecil partikelnya otomatis intouch ke IPS-nya, intouch ke mikroorganisme lebih cepat dibandingkan dengan silver yang ppm-nya lebih besar, efeknya pasti akan lebih lama. Ya, kita uji juga nih pada beberapa mikroorganisme ya negatif, positif sama kandida atau fungi. Terpapar dalam waktu 24 jam ya, mati tuh mikroorganismenya 99,9%. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda infeksi, segera cari dressing topikal yang bentuknya, sifatnya ya ada kandungan silvernya. Namun cari yang lebih kecil partikelnya agar infeksinya dapat terselesaikan lebih cepat. Ya, kenapa? Ya, salah satu beberapa penelitian ngomong bahwa nanopartikel ini ya dia akan melepaskan ion perak. Ya, kalau dia berinteraksi pada sel bakteri menyebabkan disfungsi membran. Membrannya rusak, goyang, kemudian langsung masuk, langsung mati dia. Itu silvers. Ya, karena bentuknya nano jadi lebih kecil partikelnya untuk masuknya ke dalam si lapisan membran dari si sel mikroorganismenya atau sel bakterinya. Ya, nanosilver juga yang di kita gitu ya. Ada karena ada citosannya, dia membantu mempercepat penyembuhan. Karena apa? Lebih cepat efeknya saat terjadinya infeksi dan menurunkan infeksi lebih cepat. Ya, pada luka diabetes ya. Kemudian mencegah terjadi pasien amputasi gitu ya. Kemudian juga selain itu bisa digunakan untuk luka-luka bakar atau luka-luka kronis dan luka akut kalau misalnya sudah terjadi adanya inflamasi. Ya, mengurangi inflamasi dan mempercepat epitelisasi.
Ini cara gunanya Bapak dan Ibu. Ini ada tanda nih inflamasi trapnya, inflamasi yang memanjang. Akibat apa tadi itu? MPPS-nya selalu mengeluarkan ya proinflamasi pada sitokinnya terus-menerus nih mengeluarkan nih. Jadilah inflamasinya memanjang. Nah, atau kalau misalnya melihat dari wound infeksi kontinumnya sudah masuk ke spreading infeksi. Kalau misal dari stun ya, dari stunnya sudah masuk deep infeksi. Gitu ya, sudah meluas nih. Ya, sudah meluas. Nah, untuk dia biar cepat, jadi kita gunakanlah topical dressing. Salah satunya apa? Kita gunakan namanya silver. Ditutup nih silver nih. Ya, dengan ketebalan minimal 2 mili. Seluruh area lukanya ditutup. Dan ditambahkan balutan yang lain, tujuannya apa? Tadi itu sebagai absorbent. Ya, untuk membantu oklusif dan dapat bekerja proses autolitik tadi. Nah, kemudian dievaluasi ini perkembangannya. Loh, kok makin lebar gitu ya pertanyaannya. Benar nggak Bapak Ibu? Kan tadi begini nih. Kenapa? Pasiennya dengan luka kronis otomatis sel yang di bawahnya lapisan kulit juga ikut hancur nih. Nampaknya di atasnya permukaannya oke, namun di bawahnya sudah berhancur. Dia telisik itu memisahkan jaringan yang sehat sama jaringan yang nggak sehat. Jadi dipisahkan. Ya, dicek tanda-tanda infeksi inflamasinya berkurang, regenerasi jaringannya, generasinya bertumbuh, ya, migrasi selnya, epitelisasi terbentuk, dan terakhir lukanya menutup. Ya. Nah, setelah itu ya, biar tidak terjadi lagi ya, Bapak Ibu harus perhatikan bagaimana cara menghancurkan rantai tadi. Ya, hari pertama, kalau misalnya sudah ada, Bapak Ibu langsung identifikasi. Cek tanda-tanda infeksinya, ya, masukkan lokal atau apa, ya, pada luka akut maupun luka kronis. Kemudian jangan lupa intervensinya, ya, cara cuci lukanya tadi bisa menggunakan cairan antiseptik, ya, PHMB, ya, kemudian HOCl, ya, kemudian baru melakukan debridement plus debridement, ya, jadi bisa pakai alat, ya, atau pakai sharp, ya, atau otolitik atau mekanikal. Jangan lupa antimikroba. Oke, baik. Kemudian dicek, ada nggak tanda-tandanya? Inflamasinya rendah nggak? Granulasinya bertumbuh nggak? Kalau misalnya bertumbuh, lanjutkan. Kalau nggak bertumbuh, cek kenapa dia si infeksinya nggak selesai. Sistemiknya bermasalah atau salah perawatan. Ya, itu sebagai salah satu breaking the cycle ya. Nah, kesimpulan ya, jangan lupa pertama Bapak dan Ibu ya, asesmen secara kritis ya, bedakan antara kolonisasi dan infeksi lokal atau infeksi menyebar. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan wound infeksi kontinum dari IWII ya. Kemudian paling penting ya, selain kita asesmen bagaimana Bapak Ibu melakukan wound hygiene-nya, cuci lukanya menggunakan antiseptik yang aman. Ya, tujuan apa? Untuk melemahkan, mendisrupsi, mencegah pembentukan biofilm. Ya, kemudian lakukan debridement dan pilihlah ya untuk menghancurkan breaking the trap-nya tersebut, kombinasikanlah dari wound hygiene-nya, kemudian kombinasi dengan debridement-nya dan topikal antimikrobanya adalah kunci memutuskan siklus inflamasi pada luka kronis. Sebagai penutup ya kita lihat satu video ini penyataan ya pada pasien kita yang lukanya infeksi ya, kita tanganin sedemikian rupa dengan breaking the trap tadi ya, asesmen, cuci luka dengan antiseptik, debridement, kemudian gunakan antimikroba. My name is Philip Mollet. I'm from California, USA. I came to Indonesia for vacation. And unfortunately, I had a little infection, quite serious, in my lower leg called cellulitis, which involves Streptococcus and Staphylococcus, which are deadly bacteria. Well, I think I got this infection due to some imbalance in performance supplements. I was doing a lot of bodybuilding, weightlifting. I got probably the wrong advice, and especially when I came here, I stopped working out for a couple of years and still taking the same supplements. So this has
created edema, exacerbated edema, and probably the infection finally set. Is that the thing also? So first time when finally it gets so serious, we decided to go to the hospital to find out, and we get to one of the major hospitals in Jakarta, and they suggest us to go to another government hospital in Jawi, and where I started getting treatment, but it was very invasive. Got a trauma from that. The pain was absolutely unsustainable, and I started 3 times finally due to the pain. And finally, with my wife, we decided to find out another solution. So thanks to a friend, we found this extraordinary clinic called WooCare, who had a totally different approach and very advanced, I would say, medical technology to treat such wounds. And things changed completely. The pain was, of course, there's little pain when you have a wound, but it was not invasive. It was very precisely treated. The pain was minimum. They have a mastery of the technology, of the type of tools and methods to use to reduce the wound. And especially the founder of this clinic had invented himself a special cream, that kind of a smart cream that would gobble the bacteria and clean the wound. And this, finally, the healing got very fast. Well, of course, due to the trauma I had from the previous treatment from the public hospital, I was a little bit, still a little bit traumatized, a little bit worried, how is it going to be? But had already some good feedback that they're not using the traditional method of using scalpels to clean the wounds. They had some special new technology, so this calmed me a little bit. I just got anxious the first time, and then it was over. I knew that I could continue with the WooCare without worry at all. It was fantastic because the team is very professional. They have extreme knowledge. They understand exactly the process and when and how I must apply such and such method. So I'm very delighted, and finally in 3.5 months already, from really a completely open wound up to 1 inch deep, now everything is almost closed. It's absolutely extraordinary. So finally, I'm extraordinarily impressed by WooCare, because of course, when we used to be in the United States or in Europe, where technology is so advanced, and I realized WooCare is totally at the level of the most advanced healthcare system that we have in the US. By the treatments, the methods, their knowledge, it's extraordinary, and I feel very, very pleased, and I would recommend, to any of my friends who knows anyone with such condition to WooCare. I think even from foreign countries, they should travel here to get such treatment. They are extremely professional, extremely advanced, and they have the latest knowledge about how to treat such a condition. They use these, I never knew about that before, these type of, I would say, small pads, depending how the infection is, and these pads convert the bacteria, the soft tissue, so it can heal fast. And to stop Streptococcus and Staphylococcus, it's quite difficult, it's not easy. I know as a matter of fact, as having worked at the General University Hospital in Geneva, Switzerland, I was taking care of enterprise resource planning, but I heard that even though they're using a very stiff, serious protocol to keep facilities clean, they couldn't get rid of the staphylococcus completely. No. And this is present in this kind of wound, and WooCare, in a matter of a month and 2, they eradicated it completely, and this is extraordinary. I love you guys. Ini referensi saya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Ulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya.